Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, kita boleh kembali beribadah. Tempat ini mari kita satu dalam doa. Bapa, kami berterima kasih dan bersyukur buat segala berkat yang Kau berikan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, bila mana Tuhan pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama beribadah tempat ini. Kiranya Tuhan Yesus Engkau memberkati jalannya ibadah ini mulai awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah Roh Kudus yang bersama-sama dengan kami. Kami rindu Tuhan di tempat ini, terutama di hati kami tercipta suasana surgawi ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan semua dalam kuasa tangan-Mu, hanya di dalam dan demi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari sama-sama sembah Dia. Terima kasih. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sekali lagi katakan Yesus. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Mari sama-sama sembah. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari sama-sama katakan Yesus. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sekali lagi dengan imanmu katakan Yesus. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Mari sama-sama angkat suaramu katakan. Sembah dan puji penuhi tahta. Mari sama-sama sembah Dia. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja.
hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Rasakan hadirat Tuhan menjamah pribadi lepas pribadi kita. Yes. Yes. Mari datang dengan kerinduan kita. Mari datang dengan kerinduan. Sembah dan puji penuhi. Jemaat katakan sendiri dengan iman. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yes. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah. Mari sama-sama angkat tanganmu. Kita katakan dengan iman kita. Sembah dan puji. Lihatlah tangan-tangan yang terangkat ini Tuhan. Ini adalah kerinduan kami ya Bapa. Kerinduan kami untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Yes. Angkat suaramu di hadapan Tuhan. Puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah. Mari sama-sama sembah Dia. Sembah dan puji penuhi tatamu. Inilah penyembahan kami Tuhan. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah. Sekali lagi dengan imanmu katakan sembah Dia. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yes. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Katakan Yesus Tuhan. Yesus Tuhan adalah Raja. Sekali lagi dengan imanmu katakan Yesus Tuhan adalah Raja. Beri sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan kita Yesus. Katakan berterima kasih dan bersyukur buat segala berkat yang Kau berikan. Dan saat ini Tuhan kami siap bersuka cita. Yang siap bersuka cita sama-sama saya katakan. Amin. Siap bersuka cita? Amin. Masih gak kedengeran siap bersuka cita? Saya undang jemaat bangkit berdiri. Tunjuk kanan kirimu katakan kita akan bersuka cita. Haleluya. Mari semuanya katakan Roh Kudus. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Semua urapannya yang ajaib memulihkan umat semua. Roh Kudus
Kita tahu saat kita memuji Tuhan, seluruh surga bersorak-sorai. Amin. Dengan sukacita katakan Roh Kudus. Semua Roh Kudus tercurah di tempat. masih kurang khotbah. Kurang mana yang ajaib, memulihkan Mari semuanya katakan dengan iman. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat ini. Mari semuanya katakan pada diri kananmu hari ini. Hari inilah harinya Tuhan, Saat apa? saat pembebasan kita. Mari nyatakan dengan iman kita. Belenggu dosa peliputanya. Mari bersama Mari sama-sama kepalkan tangan kita. Katakan. anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Semua. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Ada sukacita? Amin. Masih gak kedengeran ada sukacita? Amin. Berapa banyak yang menerima sukacita bisa lambaikan tangan? Bisa ikuti saya ya, kedua tangan atas. Kita sama-sama saling memberkati kanan kiri kita. Anggur baru. Masih gak kedengeran? Yang baru tercurah. Sekali lagi jemaat, saling memberkati. Anggur Baru tercurah, bisa lebih kompak lagi. umatnya dengan Amin. Minyak semua. Minyak. Sekali lagi dengan sukacita katakan anggur baru. Anggur baru tercurah. Umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah. Urapi umatnya, nyata kuasanya. Katakan nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Sekali lagi dengan iman katakan. Nyata kuasanya. Beri sorak-sorai paling meriah buat Tuhan. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Beri sorak-sorai paling meriah buat Tuhan. Silakan duduk kembali. Luar biasa sekali, penuh sukacita. Haleluya. Kita ambil waktu sejenak. Kita akan masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan. Kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita ambil waktu sejenak. Kita mau merenungkan kebaikan Tuhan sepanjang hari, sepanjang minggu, hingga saat kita berada di tempat ini. Sungguh indah rencana-Mu Tuhan. Sungguh besar karya-Mu Tuhan dalam hidup kami. Thank you, Jesus. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkau layak
Mari jemaat bangkit berdiri. Hargai Yesus Engkau Tuhan bumi. Takkan merasa dalam hidupmu pengorbananmu yang selamatkanku. Yang tak terhilang, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau Tuhan. Sekali lagi nyatakan dengan imanmu karya terbesar kepada hambanya kami persilakan. Dalam kepada hambanya kami persilakan. Yesus Engkau Tuhan bumi. Yesus Engkau Tuhan bumi. Yesus Puji Tuhan, mari kita berdoa. Maha besar Bapa kami di sorga, segala puji bagimu Tuhan. Pada pagi ini kami kembali beribadah kepadamu dengan penuh sukacita. Tuhan, penuhi kami semua dengan kasih-Mu dan kuasa-Mu, supaya kami boleh merasakan hadirat Tuhan yang memberi kepuasan di dalam hidup kami ini. Segala puji bagimu. Terima kasih Tuhan buat kehadiran-Mu. Kami puji dan muliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, kita bersama mengucapkan amin. Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu. Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Pagi hari ini kita kembali bersama, bertemu, beribadah bersama. Puji Tuhan, sudah lama dirindukan dan baru sebulan ini kita dapat kesempatan untuk bertatap muka dalam anugerah dan kasih Tuhan. Puji Tuhan, kita mau baca bersama di dalam Injil Yohanes pasal 7 ayat 37 dan 38 tentang air sumber hidup yang Tuhan sediakan bagi umatnya, bagi orang yang percaya kepadanya. Kita baca bersama kalimat ayat ini yang berkata 2, 3, dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Tuhan Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dan dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Amin. Puji Tuhan, Yesus Kristus adalah sumber
mata air kehidupan bagi setiap orang yang percaya, bagi saudara dan bagi saya pagi hari ini yang beribadah kepada Tuhan. Pada puncak perayaan itu, Tuhan Yesus mengikuti perayaan Pondok Daun. Lalu pada hari yang ke-7, puncak dari perayaan itu, Tuhan Yesus berdiri dan berkata, siapa yang haus, biar dia datang kepadaku lalu minum. Haleluya. Kalau kita minum dari Tuhan, air itu adalah air kehidupan yang akan menimbulkan atau timbul dalam hati setiap orang yang percaya, timbul dalam hati setiap orang percaya. Kata kitab suci, dari dalam hati orang itu akan mengalir aliran-aliran air hidup. Puji Tuhan, bukan saja air kehidupan itu memuaskan secara lahiriah, tetapi juga memuaskan batin kita, memuaskan jiwa kita, sehingga akan keluar dari hidup kita, dari hati kita, aliran-aliran air hidup. Puji Tuhan, air hidup bukan air pam, bukan air ini, tapi kita terima aliran air hidup itu timbul dalam hati kita, dan itu yang menjadi kepuasan kehidupan kita. Belakangan ini kita merasakan kehausan rohani. Lama kita merindukan, 6 bulan kita tidak tatap muka. Tapi puji Tuhan, pada awal bulan yang lalu, khususnya tanggal 9 Agustus, ini September ya, Agustus, 9 Agustus kita mulai ibadah setelah 6 bulan lamanya haus. Batin kita kosong. Ya walaupun banyak yang mengikuti ibadah online di rumah masing-masing, tapi beda. Kalau kita bertemu satu dengan yang lain, rasanya beda. Saudara, bayangkan 6 bulan tidak tatap muka, tidak ada ibadah seperti ini. Kalau kita mengadakan, itu sangat menyenangkan. Batin kita dihiburkan, hati kita dikuatkan. Haleluya, sehingga kita boleh merasakan bahwa dari dalam hidup ini keluar air kehidupan. Roh Kudus yang bekerja di dalam hidup kita. Ya saudara, kata ayat 39, yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Pada waktu itu roh itu belum datang karena Tuhan Yesus belum dimuliakan. Setelah dia ditinggikan oleh Bapa, saudara, maka Roh Kudus itu dicurahkan dan menjadi milik kita. Itulah sumber air hidup
dalam hidup kita masing-masing. Saudara, mengapa kita rindukan ibadah seperti ini setelah 6 bulan lamanya kita tidak mengikuti ibadah itu? Haus rasanya. Tapi puji Tuhan, kita diberi izin mulai bulan lalu kita sudah beribadah tatap muka. Roh Kudus yang memimpin sehingga kita boleh merasakan timbul mata air hidup di dalam hati kita, dalam jiwa kita, mengalir aliran air hidup itu sehingga kita boleh bersuka cita. Haleluya. Perayaan Pondok Daun adalah hari raya yang terbesar di kalangan Israel. Ya saudara, mereka bersuka cita, mereka keluar rumah, lalu mendirikan pondok-pondok, dan itulah perayaan 7 hari lamanya. Mereka bersuka cita, saudara. Demikian apa yang kita alami pada hari-hari ini setelah kita diberi kesempatan berbakti kepada Tuhan. Pasti kita semua boleh merasakan kasih dan anugerah Tuhan. Puji Tuhan. Ya, saudara, karena kita semua boleh mengalami anugerah Tuhan itu, itulah mata air kehidupan. Puji Tuhan. Tadi malam kita dikagetkan berita Pendeta Untung Irianto dipanggil Tuhan meninggal dunia. Ya saudara, satu lagi hamba Tuhan yang taat tidak ada lagi, sudah pulang lebih dahulu. Puji Tuhan. 2 minggu yang lalu atau seminggu yang lalu, Pendeta Gereja Sidang Jemaat Allah Herliana juga dipanggil pulang oleh Tuhan. Belakangan pendeta dapat giliran. Saudara, tapi beruntung saudara, pendeta saudara masih ada. Amin. Puji Tuhan. Ya, inilah anugerah Tuhan yang luar biasa terjadi. Ya, nanti Desember saya sudah umur 80 tahun. Tapi di sini ada umurnya 80 tahun. Ibu Madi berapa tahun? 85. Sudah lebih tua lagi. Ya saudara, masih ada, masih seger. Ini adalah lindungan Tuhan. Karena punya mata air kehidupan itu mengalir dari hati. Itu yang menghiburkan, menguatkan, memuaskan jiwa kita. Sehingga kita beribadah kepada Tuhan dengan penuh sukacita. Kita kembali kepada perjalanan bangsa Israel setelah keluar dari Mesir menghadapi Laut Korsum, dan secara ajaib mereka bisa berjalan di tengah laut dengan kering, samping kanan kiri air naik seperti tembok,
luar biasa dipegangnya air. Dan mereka bisa berjalan dengan bersukacita. Nah itu artinya Tuhan memberi tuntunan perlindungan. Dikejar oleh bangsa Mesir. Tiang awan dan tiang api yang biasa berjalan di depan mundur ke belakang. Sampai selesai, saudara, umat Mesir dan seluruh umatnya dikerahkan untuk mengejar bangsa itu kan kembali diperhamba di Mesir. Tapi Tuhan ajaib, buka jalan. Ya saudara, setelah mereka semua menyeberang sampai ke seberang sana, orang Mesir mengejar masuk. Dan Tuhan berkata kepada Musa, angkat tongkatmu. Ya angkat tongkat. Lalu air yang tadi dia di tembok kembali bersatu. Dan umat Mesir habis. Itu yang dikatakan oleh Tuhan sebelumnya. Tuhan berkata, jangan takut. Orang Mesir yang kamu lihat sekarang, tidak lagi kamu akan lihat sampai selama-lamanya. Luar biasa. Betul, udah dikubur di tengah laut itu. Sampai di seberang sana, Musa mengajak bangsa Israel bersyukur kepada Tuhan. Ucapkan syukur atas mujizat yang Tuhan beri pada kita. Baik seluruh bangsa Israel maupun kaum ibu di bawah pimpinan Miriam, kakak Musa, kakak Harun. Kakak Padi Harun, kakak ya, saudara, dikerahkan ibu-ibu seluruh umat itu supaya bersukacita, bersyukur kepada Tuhan. Ambil rebana, mereka menari, mengucap syukur pada Tuhan atas perlindungannya yang ajaib itu. Puji Tuhan. Kalau kita mengabdi kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, kata Keluaran pasal 15. Ya, pasal 15 ayat yang ke-26, firman Tuhan mengatakan, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu, dengar yang betul firman yang disampaikan, dan melakukan apa yang benar di mata Tuhan, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya, firman-Nya itu, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Puji Tuhan. Tuhan berfirman kepada bangsa Israel, jikalau kamu sungguh-sungguh hidup menurut firman Allah, dalam hatimu akan mengalir aliran-aliran air hidup, sehingga semua penyakit yang pernah terjadi di Mesir itu tidak akan menimpa kepada umatnya yang percaya. Kata firman Allah tadi, ya,
Setelah mereka selesai memuji Tuhan, mengucap syukur, lalu mereka jalan 3 hari lamanya. Berjalan lagi, tinggalkan Laut Kulsum, tinggalkan mayat-mayat orang Mesir. 3 hari berjalan, tidak menemukan mata air. Betapa hausnya mereka. Itu yang dikatakan oleh firman Allah tadi. Siapa yang haus, biar datang kepadaku dan minum. Yang memberi kepuasan adalah Tuhan Yesus. Adalah sumber mata air kehidupan itu. Itulah Yesus Kristus. Saudara, jikalau kita mentaati firman-Nya, segala penyakit yang pernah timbul di Mesir itu tidak akan menimpa kamu. Sebab apa? Tuhan lindungi, Tuhan pelihara kita. Puji Tuhan, setelah 3 hari 3 malam berjalan, tinggalkan Laut Kulsum, tidak menemukan air. Hauslah mereka. Lalu mereka bersungut lagi kepada Musa. Musa, apakah engkau akan bunuh kami di sini? Lalu sampailah mereka ke Mara. Di Mara ada air, tapi airnya pahit. Saudara, gimana bisa diminum air pahit? Mereka mengeluh lagi kepada Musa. Lalu Musa berdoa kepada Tuhan. Ya, sampailah mereka ke Mara, tapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Keluaran 15 ayat 23. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, apakah yang akan kami minum? Musa berseru kepada Tuhan. Dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melempar kayu itu ke dalam air. Lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan, peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencobai mereka. Tiba di Mara ada air, tapi pahit. Saudara, coba dibayangkan. Lagi dalam laut 3 hari 3 malam sudah berjalan, tidak menemukan air. Betapa hausnya mereka. Ya, saudara, kalau kita tidak menemukan air 3 hari 3 malam, apanya ndak ngomel? Ya, ngomel sama istri, ngomel sama suami, ngomel di keluarga. Tiba di Mara, airnya pahit. Waduh, setengah mati. Saudara, karena itu tempat itu dinamai Mara. Karena orang Israel suka marah-marah. Jadi Tuhan minta supaya kita jangan pakai sifat itu. Marah-marah kepada suami, marah-marah kepada istri, marah-marah di dalam keluarga, itu pahit. Rasanya pahit. Saudara, tidak ada rasa menyenangkan. Kalau suka marah-marah, itu pahit. Ini senjata pegangan kita. Pak suami
Apa istri, kalau istrimu marah-marah, kalau suamimu marah-marah, bilanglah, kau ini dimarah, kamu hidup dimarah, pahit. Ya saudara, sebab itu Musa berseru kepada Tuhan, bagaimana ini Tuhan? Mereka semua haus, mereka semua mengomel, marah-marah kepada saya. Ada air di Mara, tetapi pahit. Tuhan tunjukkan sepotong kayu, dilempar ke dalam sumur itu. Sumur itu jadi manis. Ya, kata 25, Musa berseru-seru kepada Tuhan. Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air. Lalu air itu menjadi manis. Nah, di sanalah diberikan Tuhan ketetapan dan peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencobai mereka di Mara itu. Tuhan tunjukkan sepotong kayu, Musa lempar ke dalam air. Ya, dengan iman berseru kepada Tuhan. Air itu jadi manis. Wah, kami waktu ke Israel tahun 1998 apa 99 melewati Mara. Kami istirahat di sana dan pergi ke sumur itu. Sumurnya tidak terlalu besar. Itu air pernah jadi pahit, dan di situ Tuhan jadikan air sumur itu manis. Berapa karung? Kalau sekarang berapa ton karung yang mesti lempar ke dalam air baru manis, saudara. Tapi ini cuma sepotong kayu. Kayu ini berbicara tentang salib Kristus. Ya, salib yang penuh kuasa, salib yang ajaib. Saudara, kalau kita yakin dan percaya lewat salib Kristus, hidup kita akan diubah menjadi manis. Amin, saudara. Ya, luar biasa, saudara. Jadi tidak perlu beli karung berapa ton untuk dimasukkan di dalam air itu baru manis. Ini langsung jadi manis karena Tuhan yang bekerja. Kalau kita percaya bahwa Kristus telah disalibkan dan telah mati berkorban untuk kita, kita yakin itu, hidup kita akan diubah oleh Tuhan jadi manis. Ya, sehingga tidak perlu lagi marah-marah di rumah, tetapi damai, tenang, sejahtera di rumah tangga itu. Saudara, itulah karena salib Kristus. Salib itu jangan cuma jadi hiasan. Jadi bukan salib itu yang memberi kuasa, memberi perubahan di dalam hidup kita, tapi adalah Kristus Yesus yang telah mati di salib. Itulah yang memberikan kepuasan. Dia mati menanggung segala kepahitan hidup kita. Dia disalibkan, saudara, sehingga setiap orang yang percaya akan diubah hidupnya menjadi anak Tuhan yang manis, anak Tuhan yang penuh damai, penuh sejahtera. Puji Tuhan.
Demikian pernyataan firman ini, ya saudara, lalu mereka semua minum dengan tenang, dan di sanalah Tuhan beri ketetapan-ketetapan firman Allah, peraturan-peraturan yang disampaikan kepada mereka, sehingga mereka akan hidup dalam damai sejahtera. Kata ayat 27, sesudah itu sampailah mereka di Elim, dan di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Puji Tuhan. Tinggalkan Marah sampai ke Elim. Di sana ada 12 mata air, sumber mata air yang mengalir terus. Haleluya. Yang dapat diminum oleh bangsa itu sepuas-puasnya. Mereka berkemah di sana. Di samping itu ada pohon korma, 70 pohon korma yang berbuah lebat. Mereka bisa ambil buahnya dan makan. Itulah kepuasan yang Tuhan berikan kepada umatnya apabila kita mentaati kebenaran firman Tuhan. Kita taat kepada peraturan Tuhan. Kita tidak membangkang, tapi kita jalani perintah-perintah Tuhan itu, mentaatinya. Saudara, sehingga hidup kita jadi berubah karena salib Kristus. Anda sudah pegang perjamuan kudus, dan kita akan makan sebentar. Itu berbicara tentang salib Kristus, berbicara tentang kuasa Tuhan, kematian Kristus di kayu salib itu menanggung segala kepahitan hidup kita, dan kita akan diubah oleh Tuhan jadi hidup yang manis, hidup yang diberkati oleh Tuhan. Percayalah saudara, kata firman Allah tadi, barang siapa yang haus, biar dia datang dan minum kepadaku. Siapa yang lapar, biar datang kepadaku. Siapa yang percaya kepadaku, dia akan menerima sumber mata air yang memuaskan itu. Puji Tuhan, penyaliban Kristus Yesus yang terjadi menimpa dirinya itu oleh karena salah dan dosa kita. Dia telah menanggung segala kepahitan hidup kita. Dia yang mati di salib, Dia berikan kita hidup yang damai, yang manis. Siapkan diri saudara untuk menerima perjamuan itu. Ya, siapkan. Ini sudah sulit dibuka. Anda sedang memegang kayu salib Kristus itu. Percayalah bahwa Dia mampu, Dia sanggup memberikan kita kepuasan. Dia sanggup akan menjamin keselamatan kita. Percayalah bahwa salib Kristus, korbannya
yang saudara sedang pegang, roti dan anggur, itu berbicara tentang salib Kristus, bukan salib kayu itu, tapi kita percaya Yesus disalibkan, menanggung segala bentuk kepahitan hidup kita, menanggung penyakit kita, menanggung semua kepahitan hidup dalam usahakah, dalam keluargakah. Saudara, salib Kristus, terima perjamuan ini dengan iman dan percaya bahwa Dia sanggup mengubah hidup kita menjadi berkat. Ya, terima berkat dari perjamuan kudus, dan Tuhan akan menjadikan kita berkat buat orang lain. Dalam persekutuan perjamuan kudus ini, biar kita yakinkan diri kita, Kristus yang penuh kasih itu menolong kita, mau mengubah hidup kita, mau memberkati kita, melenyapkan segala kepahitan hidup kita. Puji Tuhan. Kita berdiri bersama, kita pegang kita pegang roti dalam tangan kanan kita, angkat lebih tinggi di atas kepala saudara, dan pandanglah salib Kristus. Terima kasih Tuhan. Pada malam perjamuan kudus yang diadakan Tuhan Yesus pada waktu itu, Dia mengambil roti, dipecah-pecahkan, dibagikan kepada murid-muridnya, lalu berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku yang telah dihancurkan karena dosa kepahitan hidup umat manusia." Terima kasih Tuhan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan itu adalah persekutuan dalam tubuh Kristus? Amin. Kita makan bersama dengan iman. Tubuh Kristus sanggup mengubah kehidupan kita, sanggup menyembuhkan. Percayalah, yakinlah saudara, angkat cawan itu dalam tangan kananmu, tinggikan lebih tinggi di atas kepala kita. Setelah mereka makan, Tuhan Yesus mengambil cawan, mengucap syukur, memberikan kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, inilah darahku yang telah ditumpahkan karena dosa orang banyak. Seberapa banyak kali kamu minum dari cawan itu, kamu memberitakan kematian Yesus sampai Ia datang kembali." Dalam kematian Kristus itu, kita penuh keyakinan akan memberikan
kesembuhan segala kepahitan hidup. Dia sudah tanggung. Bukan kacauan berkat yang di dalamnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan di dalam darah Kristus. Amin. Kita minum bersama dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Angkat tanganmu, bersyukur kepada Tuhan. Dia sanggup mengubah keadaan kita. Dia sanggup menyembuhkan. Dia sanggup menolong keadaan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat berkat-Mu yang kami terima melalui perjamuan kudus. Puji nama-Mu. Kami mengucap syukur kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Kita bersama mengucapkan amin. Puji Tuhan. Kita dengar pengumuman sedikit. Shalom, selamat siang Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya ucapkan selamat datang bagi jemaat yang baru pertama kali mengikuti ibadah di tempat kami. Amin. Kami punya hashtag bukan tempat untuk orang sempurna, tetapi tempat di mana kita akan semua disempurnakan oleh kasih karunia Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu. Kami baru pertama kali ini mengadakan ibadah raya di pukul 9:30 siang ini. Minggu depan kami tetap akan adakan 2 kali ibadah di pukul 7 dan pukul 9:30 siang. Bagi Bapak Ibu tetap harap mendaftar di hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Bagi Bapak Ibu yang sudah mendaftar, kami akan batasi setiap ibadahnya sampai 80 orang. Dan kami mohon maaf sekalian, kami tidak mengatur apapun dalam acara gereja karena kami mengikuti program pemerintah untuk mengadakan protokol kesehatan supaya kami tetap bisa melakukan ibadah selama masa pandemi ini berlangsung. Jadi kami mohon maaf jika Bapak Ibu sedikit banyak peraturan di tempat ini untuk mengikuti ibadah bersama-sama di tempat kami. Bapak Ibu, hari ini Bapak Ibu sudah menerima warta yang baru. Puji nama Tuhan, kami sudah mempunyai tim untuk menyusun warta gereja yang baru. Mungkin di masa-masa pandemi ini Bapak Ibu masih ingin bersaksi atau mempunyai kesaksian yang luar biasa untuk menguatkan kami semua di tempat ini. Bapak Ibu bisa menulis ataupun mengirim rekaman suara ke Saudara Kristina di Pastori. Kami akan mencantumkan dan memberitakan kisah pengalaman kesaksian Bapak Ibu di kolom kesaksian untuk warta gereja di bulan depan. Demikian pengumuman yang saya umumkan, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Tidak ada tambahan pengumuman. Minggu depan kita kembali dengan iman pada Tuhan, mencari kepuasan batin rohani kita. Mari kita berdiri bersama, kita minta mohon berkat pada Tuhan. Segala puji bagimu Tuhan. Kami bersyukur kami dapat mengikuti kebaktian ini. Berkatilah anak-anakmu semua yang telah ambil bagian dalam ibadah ini. Berkati dan berkatilah Tuhan. Jauhkan segala kepahitan hidup. Biar Engkau mengubah hidup kami menjadi manis di hadapan Tuhan. Segala puji bagimu. Terima kasih. Mari kita angkat tangan,
kita berdoa dan mohon berkat pada Tuhan. Saudara yang kekasih, pulanglah dengan selamat. Terima dan bawalah berkat rahmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang anak Allah Yesus Kristus, dan damai sejahtera dan persekutuan Allah Roh Kudus akan menyertai saudara sampai selama-lamanya. Lindungi anak-anakmu di jalan, pagari oleh malaikatmu, jauhkan gangguan, mara bahaya, kecelakaan, semua pekerjaan iblis, singkirkan semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kita bersama mengucapkan amin. Puji Tuhan, selamat pagi.